Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam santun, cerdas, dan berjiwa wirausaha. Podcast kali ini merupakan podcast perdana dengan pimpinan Universitas Muria Kudus terkait dengan rencana, langkah, aturan maupun kebijakan yang ada di Universitas Muria Kudus. Podcast UMK akan tayang rutin di seluruh sosial media Universitas Muria Kudus, diantaranya YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Untuk linknya dapat dilihat pada deskripsi. Kami informasikan seluruh cast dan kru yang bertugas sudah melakukan swab dengan hasil negatif dan selalu menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan syuting berlangsung, dan tentunya kami telah divaksin. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk berbincang terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada Universitas Muria Kudus tahun akademik 2021-2022. Telah hadir di tengah-tengah kita semua Rektor Universitas Muria Kudus Profesor Dr. Insinyur Darsono MSI. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat, baik Mbak Vita. Alhamdulillah baik. Baik, Prof, perlu kita ketahui sebelumnya Prof Jeff terkait pembelajaran tatap muka terbatas telah diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2021 tanggal 13 September 2021 serta surat dari LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah nomor 1274 tahun 2021. Baik, Prof, terkait penyelenggaraan tatap muka terbatas yang telah kami singgung sebelumnya, untuk UMK sendiri, Prof, setelah terbit edaran tersebut, aspek-aspek apa saja yang telah disiapkan? Terima kasih Mbak Vita dan saudara-saudara sekalian. Setelah terbitnya surat edaran Dikti dan juga adanya surat dari LL Dikti wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini, maka saat itu kami segera melakukan rembuk bersama-sama seluruh pimpinan yang ada di universitas maupun di fakultas dengan para dekan untuk mensikapi ini, dan pada saat itu kami memutuskan untuk melakukan ataupun menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ingat, terbatas artinya tidak langsung ya semua begitu, tetapi sangat selektif dan terbatas. Adapun hal-hal yang kami lakukan berkenaan dengan komitmen untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini, misalnya dari sisi persiapan, tentu kami akan mencermati secermat-cermatnya berkenaan dengan prosedur dan kaidah yang sudah digariskan di dalam surat edaran Dikti dan juga surat dari LL Dikti itu, supaya apa yang diharapkan menjadi baik akan menjadi baik. Maka yang pertama kita buat adalah membuat surat pemberitahuan mengenai kesiapan kita ke LL Dikti dan juga ke Satgas COVID-19 di daerah, sudah kami lakukan. Setelah itu kami mempersiapkan, dalam persiapan di universitas ataupun di UMK ini, yang paling utama adalah mempersiapkan terbentuknya Satgas COVID-19 UMK yang sudah terbentuk, yang diketuai oleh Pak Hendi, Ketua K4L UMK, dan seluruh jajaran para wakil Dekan 2 dan penunjang yang lainnya. Kemudian di samping itu juga kami menetapkan tim-tim pengendali lapangan, kemudian tim teknis yang akan mendampingi proses belajar mengajar di kelas terpilih ini supaya semuanya jadi lancar. Persiapan yang lainnya adalah pembagian mengenai semacam rolling hari dan jam begitu, karena ini kan tidak semuanya ya, artinya masih selektif terbatas, terutama adalah untuk mata-mata kuliah yang ada praktikumnya gitu. Maka dibuat semacam rolling ataupun peta penggunaan hari, misalnya hari Senin itu oleh
jam berapa sampai jam berapa, ini untuk fakultas mana, prodi apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan seterusnya. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah koordinasi ke dalam maupun keluar. Ke dalam misalnya konsolidasi mengenai tim lapangan, kemudian tim teknis, dan tim Satgas COVID-19 UMK. Juga koordinasi ke luar karena apa? Yang agak unik kita gunakan di sini adalah dalam pemantauan itu kita menggunakan software yang sudah ada di Republik ini, yaitu Peduli Lindungi begitu. Jadi setiap gedung nanti kami siapkan barcode Peduli Lindungi itu, sehingga tidak repot-repot untuk melakukan tracing begitu mereka apakah kalau sudah punya itu otomatis kan sudah vaksin sudah selesai begitu ya. Itu. Kemudian juga penyiapan berkenaan dengan ketentuan-ketentuan di kelas, misalnya kelas hanya menggunakan okupasi kelas maksimum 50% dari waktu SKS dan lain sebagainya. Ini sudah disiapkan dan semuanya itu diwujudkan dalam bentuk panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas UMK. Jadi kami sudah menerbitkan surat edaran rektor, kemudian juga dilengkapi dengan panduannya. Itu persiapannya seperti itu, Mbak. Baik, persiapannya sudah matang sekali ya, Prof. Insya Allah. Insya Allah, baik. Selanjutnya untuk pelaksanaannya sendiri, Prof. Dalam proses penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas ini, baik perkuliahan, praktikum tadi, terus ada praktik lapangan maupun pembelajaran lainnya, apa saja langkah dari UMK juga dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, Prof? Ini basisnya kan tatap muka gitu ya. Tatap muka terbatas artinya adalah tindakan kelas gitu. Nah, ketentuan mengacu kepada surat edaran Dikti dan juga LL Dikti 6 bahwa mereka yang hadir ini harus ada surat izin dari orang tua. Maka borang itu sudah disiapkan. Kemudian juga mereka harus benar-benar sehat. Kemudian sudah vaksin minimal 1 kali begitu. Apabila mereka belum vaksin, nanti mereka harus mengisi surat pernyataan yang sudah ada borangnya kami sediakan. Nah, semua borang-borang dan komunikasi persyaratan administrasi itu sudah ditaruh di sistem Sunan kita, sistem akademik kita di Sunan, sehingga nanti tidak harus membawa lembar-lembar itu tidak, tetapi cukup ada di situ begitu. Kemudian dalam menghindarkan kerumunan yang tidak diinginkan begitu, maka seperti saya kemukakan di depan ada semacam sirkulasi hari jam tertentu untuk fakultas tertentu, kemudian prodi tertentu begitu, supaya semuanya tidak tumplek-plek di situ begitu, sehingga terjadi kerumunan. Maka sirkulasi itu sudah disusun. Kemudian juga pada saat mahasiswa masuk, mereka akan dikonfirmasi kesehatannya dengan standar prokes yang ada seperti suhu, cuci tangan dan lain sebagainya begitu. Kemudian mereka masuk, setelah itu proses belajar mengajar, kemudian mereka akan kembali keluar kelas dan sesegera mungkin meninggalkan kampus UMK, karena nanti akan bergantian terus-menerus begitu. Nah, inilah tugas tim lapangan, pengendali lapangan untuk mengerahkan mobilitas mahasiswa supaya tidak terjadi kerumunan ini. Baik, Prof. Selain tracing tadi ada di aplikasi Peduli Lindungi, kemudian prokes juga ketika ada satuan COVID juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pemantauan, Prof. Untuk mendukung terlaksananya pastinya ada pemantauan-pemantauan. Selain persiapan dan teknik pelaksanaan tersebut yang sudah dikemukakan di depan, tentunya terdapat langkah dalam rangka pemantauan. Nah, pemantauan seperti apa, Prof? Ya, pemantauan dan evaluasi tentu dilakukan dalam progres ataupun on progress secara sistemik begitu, secara berlapis begitu, baik itu di tingkat universitas yang direpresentasikan oleh Satuan Tugas COVID-19 yang diketuai oleh Ketua K4L tadi. Juga yang utama adalah pantauan ataupun monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
level fakultas yang dalam hal ini dikoordinasi oleh dekan dan prodi. Mereka harus membuat laporan secara periodik begitu berkenaan dengan penyelenggaraan ini begitu. Adapun setiap periode nanti dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan uji petik tracing dan lain sebagainya. Sekiranya nanti ada hal-hal yang di luar perhitungan kita, misalnya ada yang terpapar kemudian menjadikan semacam kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, maka Satgas COVID-19 UMK punya hak untuk mengevaluasi dan bahkan menghentikan proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Jadi ada evaluasi, ada pemantauan, ada pelaporan, dan bahkan kemudian ada tindakan untuk melakukan evaluasi apakah ini lanjut atau sementara jeda dulu begitu. Sampai kepada penyediaan karantina. Sekiranya ditemukan ada yang terpapar, maka segera dilakukan karantina. Baik, Prof. Jadi secara sistem teknis maupun peraturan sudah sangat matang sekali Insya Allah, Prof. insya Allah. Untuk UMK menyambut dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Terima kasih, Prof, untuk informasinya. Satu hal catatan kemarin itu, ketika kami pada awal penyiapan itu dikunjungi oleh LLDikti, menjadi catatan dari LLDikti, semoga ini menjadi semacam sukses story begitu ya, yang akan dibawa sebagai role model, salah satu role model gitu bagi sebuah penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi di sebuah wilayah yang pernah menjadi wilayah hitam begitu ya, sehingga memulai itu nanti kinerjanya seperti apa, itu nanti akan menjadi role model untuk wilayah LLDikti 6 Jawa Tengah. Baik, Prof. Terima kasih sekali atas penjelasannya, Prof. Mungkin ini cukup sangat jelas sekali ya, Prof ya. Sangat jelas sekali juga terkait dengan peraturan yang telah dikemukakan. Terima kasih atas waktunya, Prof, untuk kebijakan-kebijakan yang ada di Universitas Muria Kudus terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Sama-sama, Mbak Pita. Baik, demikianlah bincang-bincang kami terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas Universitas Muria Kudus tahun akademik 2021-2022. Sebagai gambaran dalam implementasi proses kegiatan pembelajaran pada masa pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal baru. Kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih dan berharap proses pendidikan dapat berjalan secara normal serta memberikan peningkatan pola hidup bersih dan hidup sehat. Semoga Allah SWT melindungi kita dari wabah COVID-19 dan segera mengangkat wabah ini menuju aktivitas normal. Amin. Kami akhiri perbincangan terkait pembelajaran tatap muka terbatas ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.